berarti itu adalah nervus penghidup, penciuman, ya. Nanti di sini yang pertama kita lihat adalah tanyakan ke pasien, ya, ke kliennya, ada masalah nggak di penciumannya, di anggota hidungnya. Boleh dibuka maskernya pada saya mau. Pastikan kepatanan hidungnya, dalam arti kata tidak ada sumbatan di rongga hidung, baik itu dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, ya. Kemudian rongga hidungnya juga ada sakit, ya, dan perabaan dia nggak merasakan sakit. Oke, kita mulai. Ibu saya mau melakukan pemeriksaan ibu, ya, nggak bisa bilang nervus, ya, nggak tahu pasien nervus, ya, penciuman ibu. Nah, saya mau cek dulu untuk rongga hidungnya. Ibu ada masalah nggak selama ini? Nggak ada, ya. Boleh lihat hidungnya sebentar. kalau udah bilang aku gede banget. Pokoknya kita periksa, nah aman ya, nggak ada. Terus kita pencet di sini. Sakit nggak ada sakit, ya. Nggak bisa. Pada kasus-kasus tertentu yang terutama kemarin waktu kasus COVID, ya, yang penciuman udah pasti, ya, itu parah sekali. Nah, kemudian siapkan beberapa aroma. Di sini aroma yang familiar, yang biasa kita pakai aja, ya, yang mudah untuk dicari oleh semua orang, ya. Nah, gimana caranya? Pasiennya diminta untuk tutup mata. Ibu nanti saya akan tes untuk penciuman ibu. Ibu nanti bisa tutup matanya. Kemudian ibu tutup satu lubang hidung ibu, ya. Nah, nanti saya akan tes di lubang hidung yang terbuka. Nanti gantian, ya, dan kanan dan kiri, ya. Oke, sekarang boleh tutup matanya dan tutup satu lubang hidungnya. Oke, matanya ditutup, ya. Ih, cantik banget, Masya Allah. Ini aroma apa? Kopi. Ini aroma apa? Kayak kopi, kayak kopi. Sebelum saya perintahkan untuk buka mata, jangan buka mata dulu, dan saya belum perintahkan untuk lepas hidungnya, jangan lepas dulu. Nah, nanti kalau misalkan salah, oke, salah, ya. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan dengan aroma lainnya. Tutup, ya, matanya, sama hidungnya ditutup, boleh. Satu lagi, ya. Sini sebentar. Nah, sip. Aroma apa? Teh. Curang. Gitu. Kopi. Duit nggak ada. Merah nih. Ngintip tuh. Ini family. Iya. Oke. Sekarang boleh tutup hidungnya satunya lagi. Kopi. Family. Oke, berarti di semua tes yang kita lakukan untuk beberapa aroma, ada 3 item aroma di sini. Ternyata klien bisa menyebutkan semuanya dengan benar sesuai dengan yang pemeriksa ajukan, ya. Nah, boleh dibuka matanya dan dilepas lubang hidungnya. Pusing? Enggak, ya. Optikus itu nervus kedua di saraf kranial. Ada visual dan ada motorik, di mana nanti kita lakukan ada memeriksa visual pandangan pasien, ya. Bisa dengan 3 cara, dengan diminta untuk membaca koran, kemudian tes buta warna, sama tes dengan challenge cat ini, ya. Oke. Ada pakai kacamata? Iya, pakai kacamata. Oke, min plus min 2. Matanya suka berair, sakit, jadi Berair. kalau melihat suka ganda nggak? Double? Kayak iya samar gitu. Sama, ya. Oke, saya mau tes untuk visualnya, ya. Orang ada koran kita pakai tes buta warna dulu, ya. Di sini nanti saya ada gambar-gambar, ada warna. Nanti ibu boleh sebutkan angka yang saya tunjuk di sini, ya, serta artinya. Baca koran itu 3, 5, 6. Ini bagaimana? Itu 40. Yang benar. Oh itu. Iya. Itu angka. Warna, ya.
Buta warna itu berarti Kalau begini, ini bukan warna, bukan parsial. ya. Oh, bukan ya? Kita telusuri grafik yang ada di sini gambarnya. Kayak coba telusurin. Sip, ya, oke. Nah, Oh, bukan sebut seperti 6 8 9 tidak nih kan ada namanya. Oh, dari sini ya? Seperti ya. Ini yang ke satu ya. Terus yang kedua kita untuk yang visual kita pakai yang jalan chartnya. Ini jaraknya 6 meter ya. Jadi nanti kakak boleh di situ ya. Nanti saya minta matanya untuk ditutup satu. Oke, yang kanan yang kita mulai jalan-jalan ya. mulu. E Z Y V S T. Iya guys. Maksudnya bahasa Inggris, Bu. R M C. Oh, udah ngaco ini. Silinder udah. Kelihatan. Wow. Bisa dulu tengah lagi. M. Berarti nah kita ganti matanya satu lagi ya. Berarti yang kanan ya. Iya. E Z V S T S B. Ya kelihatan. Ya, Oke, berarti sampai di yang 40 aja ya. Oh, itu H. Ya Allah. Ya. Oke, yuk lagi. Sini. Ya, untuk pemeriksaan optikus. Yang kedua adalah luas lapang pandang. Nah, luas lapang pandang di sini kita minta untuk klien mengikuti objek yang kita arahkan, ya. Nah, dia dengan mata terbuka tatap mata saya. Nanti saya ada satu objek. Nah, nanti diikuti objek tersebut tanpa menoleh, tanpa menggerakkan kepala dan menggerakkan leher. Jadi tanpa menengok kanan kiri. Fokus pandangan klien ke depan, ke pemeriksa, ya. Nanti sampai ukuran seberapa objek tersebut menghilang dari pandangan, ya. Nah, nanti saya kasih objek, ikutin arah objek saya ini, tapi tanpa menolehkan kepala ataupun lehernya. Jadi tanpa menengok kanan kiri ya. Oke, kita mulai ya. Dengan mata terbuka dulu ya. Kelihatan? 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 Oke. Kelihatan? 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 Kelihatan nggak putaran matanya? Ya, kelihatan ya putaran matanya ya nih. Nah, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan? Oke, ya. Jadi di optikus itu ada dua pemeriksaan ya, visual dan luas lapang pandang ya. Nah, pada kasus-kasus tertentu yang dengan gangguan penglihatan, baik itu katarak atau glaukoma ya, dia bisa berpengaruh terhadap nervus optikusnya ya. Luas pandangnya bisa berkurang ya. Tekanan bola matanya meningkat ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, selanjutnya kita ke nervus 3, 4, 6, yaitu oculomotorius, troclear, abducens. Masih berhubungan dengan penglihatan.
di mana yang kita di sini adalah respon pupil terhadap cahaya serta reaksi pupil dia untuk miosis atau dan midrasisnya ya. Kemudian yang kedua adalah untuk akomodasi dari mata ya, akomodasi mata. Nah, nanti kita minta pasiennya untuk menggerakkan bola matanya. Nah, di nervus 346 ini juga berfungsi untuk pengaruh ke kegerakan bola mata kita. Mata kita bisa melotot, berkedip ya. Kemudian bergerak ke atas, ke bawah, ke samping. Itu udah ada di nervus 346 ya. Oke, sekarang kita mulai dari yang untuk refleks pupil ya. Apabila terkena cahaya, gimana refleks pupilnya? Dia akan, ya normalnya akan miosis, membesar, mengecil, membesar, mengecil. Berapa ukuran normal pupil? Lupa. Ukuran normal pupil? Dua ya, kanan dua, kiri dua ya. Itu yang normalnya. Terus kalau yang maksimalnya dia kalau pada kasus pasien sudah mengalami pelebaran pupil biasanya sampai dengan ukuran hidrasisnya sampai 6 ya. Terus kalau yang dikatakan isokor itu berarti ukuran pupilnya kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Kalau isokor sama. Kalau tidak sama namanya anisokor. Untuk refleks cahayanya kita tulis refleks cahaya. Kalau refleks cahayanya normal, dia bisa pupilnya bisa miosis, berarti refleks cahayanya dikatakan isokor kan ukuran kesamaan dari ukuran pupil. Kalau iya positif ya, kalau dia bisa bereaksi pupilnya. Kalau tidak bereaksi berarti refleks cahaya negatif ya. Dan kita bacanya mulai dari mata kanan. Kalau yang pertama ditulis itu berarti mata kanan ya. Kalau yang tulisan kedua itu berarti mata kiri kan. Ukuran pupil 2/2, refleks cahaya biasa tulis RC positif. Jadi itu kita artinya bacanya yang pertama ditulis itu mata kanan, yang kedua itu mata kiri ya. Itu. Nah, sekarang untuk pemeriksaan pupil itu ada dua jenisnya ya, yang langsung, direct dan indirect, langsung dan tidak langsung. Dimana kalau yang direct itu kita langsung merespon mata pasien terhadap pupilnya dengan cahaya, gimana respon pupilnya terhadap cahaya ya. Nah, yang kedua, yang indirectnya tidak langsung, kita kasih hambatan, kasih penghalang ya. Kita kasih penghalang. Nah, kita lihat respon pupil di mata yang tidak dikasih cahaya. Kita mau lihat respon mata yang kanan ya. Gimana responnya ketika mata yang kirinya dikasih cahaya? Apakah pupilnya yang kita halang kontraksi juga ya? Kontraksi juga, nah kecil, membesar gitu ya. Apakah dia berespon terhadap cahaya atau tidak ya? Itu yang kedua. Yang pertama, sekarang kita lihat yang pertama dulu untuk refleks pupil terhadap cahayanya. Boleh dibuka matanya ya. Biasa aja lihatnya, jangan ke atas. Ada yang mau lihat jarak dekat? Untuk pasti, ayo sini. Kok di bawah? Ya, lihatnya. Nah, ini Di mata depan dong, mata depan. Kan bergerak kan? Bergerak ya, sama kayak mata ini. Kelihatan nggak? Ya, nanti ya. Nah, itu yang direct, yang secara langsung. Yang kedua adalah indirect, secara tidak langsung. Jadi kita kasih hambatan, ya kasih pembatas. Nah, kita mau cek pupil di mata kanannya gimana ketika ditutup, dikasih penghambat, dan yang kita kasih cahaya di mata kirinya. Apakah respon pupilnya bisa miosis juga? Yang normal ya, dia akan mengalami miosis juga karena dapat antaran cahaya dari mata kirinya. Dia sama ya, dia nggak ada mengalami kelainan karena menghantar cahaya dari sini juga dia yang kanan ini juga berespon juga ya. Oke, sekarang udah kita kasih cahaya yang dari kiri untuk melihat yang pupil yang di kanan dengan dikasih penghalang. Sekarang kita mau lihat yang respon yang mata kirinya, kita kasih cahaya yang dari mata kanannya sambil kita memperhatikan mata yang sebelah kirinya. Pupilnya bisa miosis juga tidak? Karena dapat hantaran hanya dari kanan, ternyata bisa ya, berarti dia dalam kategori optikusnya normal. Baru 346 ya, 346 optikus yang itu kan berarti oculomotorius yang sekarang ini ya, oculomotorius yang terus
troklear sama abdusen. Ya, tadi yang pertama respon pupil, ya. Terus habis respon pupil kita masuk ke akomodasi dari mata, ya. Kita minta pasien untuk gerakan bola matanya, ya, tanpa menoleh ke kanan ke kiri tanpa menggerakkan lehernya, ya. Nanti ibu bisa ikutin media ini yang saya kasih tahu, ya. Nanti arahnya kemana, ibu bisa ikutin arah benda ini tanpa ibu menoleh ke kanan ke kiri ke atas ke bawah, ya. Gitu. Boleh lihat ke saya. Ya, dia bisa ngikutin, ya. Nah, jadi matanya itu bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke samping, ya, ke kanan, ke kiri, ya, normal seperti itu. Nah, terus okulomotor, kemudian troklear sama abdusen. Ya. Terus yang selanjutnya kita pakai yang saraf nervus ke 5. Trigeminus itu dia mempersarapi ya. Nah, wajah nanti ada fasialis juga, ya. Jadi dibedain nanti ada trigeminus yang untuk area wajah juga dengan yang fasialis. Trigeminus ini berarti kita mempersarapi ada 3, ya. Di temporal, di mandibula sama di zygomaticus. Nah, dia pakai ada sensorik, ada motorik, ya. Untuk sensoriknya nanti kita bisa menggunakan sapuan, dalam arti kata usapan. Usapan ini bisa nanti kliennya diminta merasakan usapan tersebut, terasa usapan yang lembut atau yang tajam, ya. Itu yang ke-1. Yang kedua, dia bisa memakai suhu, ya. Bisa dengan suhu dingin, merasakan suhu dingin dan suhu panas, ya, di area ketiga tersebut di trigeminusnya itu. Nah, terus sama rangsang dari wasing, ya. Kita kasih rangsangan untuk di hidungnya, ya. Rangsangan untuk bersin, ya. Refleksnya di sini. Terus kita sekarang yang ke rangsangan yang halusnya dulu, ya. Jadi nanti kalau ditanya kenapa kalian pakai suhu dingin, oh ya itu bisa aja Pak atau Bu, tapi saya di sini pakai yang perabaan. Bisa kok trigeminus saya lakukan pengecekan nervusnya dengan perabaan sentuhan, ya. Nanti kalian bisa merasakan sentuhan itu sentuhan yang halus atau sentuhan yang tajam, ya. Kalau pakai suhu bisa dikasih suhu hangat atau dingin, ya, untuk membedakan untuk nervusnya. Pasiennya diminta untuk memejamkan mata. Nanti pasiennya nanti tolong ibu nanti tolong sebutkan pejamkan matanya. Nanti sebutkan rasa apa yang saya sentuh ke ibu, ya. Apa itu halus, apa itu tajam, ya. Ya, berarti dia nggak ada masalah, ya, area ini ya, trigeminusnya. Ya, terus yang kedua kita lakukan lagi untuk motoriknya, ya. Pasien diminta untuk buka sedikit mulutnya, ya. Nah, tangan telunjuk jari telunjuk pemeriksa diletakkan di sini, dagu, ya. Buka sedikit, kita butuh alat, ya. Kita bisa pakai refleks normalnya, ya. Normal, ya, dia akan merefleks kalau dibuka, dia akan merefleks apa? Kalau kita kasih ketukan, akan menutup, ya. Normalnya seperti itu, ya. Oke, ibu nanti membuka mulutnya sedikit. Nah, nanti saya. Jadi ada pergerakan, ya. Otomatis respon dia akan bergerak walaupun dia tidak menutup rapat, tapi dia ada rasa. Ya, ada rasa secara spontan dia akan begitu, ya. Nggak usah dikaget-kagetin, refleks spontan aja, ya. Ada, ya, bentuknya ada, entah dari matanya langsung begini, pokoknya ada respon dia untuk kaget, ya, seperti itu. Ya.
Oke, trigeminus ya, sampai situ. Nah, kemudian facialis. Facialis itu yang ketujuh. Ya, tadi kan ke-6 udah menyatu dengan yang ke-3, 4, 6 ya. Ke-5 udah sendiri. Sekarang ke-7 facialis. Facialis itu untuk persarapan wajah. Ya. Nah, itu ada sensorik dan motorik. Ya. Nah, sekarang kita yang motoriknya dulu ya. Motoriknya itu di sini, facialis itu untuk persarapan wajah dan apa? Rasa. Ya. Nah, sekarang kita pakai yang motoriknya dulu ya, sensoriknya nanti dirasa. Nah, untuk yang motoriknya, pasien diminta untuk memejamkan mata sekuat mungkin ya. Nah, nanti pemeriksa berusaha buka mata pasien. Ya, mata klien tersebut, dia bisa nggak mempertahankan pejaman matanya ya. Kalau pada kasus-kasus paralisis kelumpuhan, dia tidak bisa mempertahankan pejamannya, pasti dia akan terbuka ya. Boleh tolong ibu dipejamkan matanya. Nah, saya yang pemeriksa ini berusaha membuka matanya klien ini. Nah, klien ini kalau nervusnya bagus, dia akan mempertahankan pejaman matanya ya. Dia tidak akan membuka pejaman matanya walaupun pemeriksa berusaha membukanya. Ya, ada tahanan ya, dan berarti ada tahanan dari kliennya tersebut ya. Berarti nervusnya bagus. Nah, tutup ya matanya tadi kan. Nah, saya berusaha. Nah, ini ada tahanan, akan terasa keras ya. Akan terasa keras di sayanya, di pemeriksa ya, yang berusaha untuk membuka matanya pasien, matanya klien. Dan dia juga ada tahanan ya, kekuatan ya, pasti rasanya beda ya. Itu yang ke-1. Yang kedua, diminta untuk mengerutkan dahinya. Sampai terbentuk. Nah, oke lah, begini ya. Kerutkan. Angkat alisnya ke atas bisa. Nah, ini garis-garis di ini frontalnya ini sama rata. Bisa dilihat. Ya, dan dia bisa melihat ke atas juga matanya, bisa mengangkat alisnya ya. Berarti facialisnya nggak ada masalah. Nah, Kalau ada benjol. itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat garis dari nose-nya ya. Nah, garis di hidungnya sini. Nah, dia kalau ada kelumpuhan di wajah, ini akan mengalami perbedaan ya. Entah mencong, gini ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Dia senyum atau dia nggak senyum, garis di nose-nya ini rata ya. Nah, boleh lihat sini. Nah, ini udah perhatikan. Nah, sama ya, nggak ada mencong miring ke kanan maupun ke kiri ya. Nah, pada kasus-kasus tertentu ya, kalau dia ada kelumpuhan di daerah wajah atau kelumpuhan sebelah ya, nah dia akan mengalami ada terlihat mencong ke kanan atau ke kiri. Nah, ini untuk garis ininya sama ya. Sama ya. Oke, itu udah 3 ya. Ya. Sekarang kita ke pengecapan ya, pengecapan dalam kata indra perasa ya. Nah, indra perasa nanti di sini saya diminta untuk membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Nah, nanti saya pemeriksa akan meneteskan cairan yang berasa. Nah, nanti ibu bisa sebutkan ya, dari yang saya teteskan tersebut, ibu merasakan rasa yang mana? Manis, pahit, asin, atau asam ya. Boleh tunjuk di sini ya. Ibu sesuai dengan yang ibu rasa dari yang saya teteskan cairan ya. Oke, boleh dibuka mulutnya, lidahnya dikeluarin. Oke ya. Aktif aja Bu. Iya. Iya. Boleh keluarin sebentar, maaf. Izin. Oke. Itu tesnya. Iya. Oke ya. Asin. Benar ya, sesuai ya. Ada yang kasih minum? Asin bener Bu. Asin ya? Impression banget. Udah ya. Jadi untuk facialis ya nggak ada kelainan ya. Jadi facialis itu ada sensorik dan motorik ya, seperti itu. Nah, di facialis kita menuju ke Tikus. ya, vestibula koklear ya. Untuk keseimbangan dan pendengaran. Kita butuh alat yang namanya Darbutala. Iya.
Terus ke-8 itu vestibula koklear itu untuk keseimbangan dan pendengaran. Kita butuh alat yang namanya Garputala. Nah, di sini dengan Garputala ini kita bisa ada 3 stim ya, yaitu yang Wiener, Ren, dan Stowatz ya. Nah, nanti pertama kita pakai Garputala ini ya, kita tempelkan ke frontal. Nah, pasien raba getarannya tidak. Nah, ya, dia merasakan getaran itu selesai atau habis ya. Kemudian merasakan getarannya itu imbang antara telinga kanan dan telinga kiri. Nah, kalau ada salah satu ketidakseimbangan dalam arti kata kanannya tidak mendengar atau kekuatannya lebih lemah untuk mendengar dibandingkan telinga kiri, berarti dicurigai adanya tuli kondusif. Begitu juga dengan sebaliknya, telinga yang satunya lagi ya. Berarti kalau kita yang pertama itu yang pakai Wiener ya, kita cek taruh di frontal ya, di tengah sini. Kalau ternyata dia normalnya harus balance antara kanan dan kiri. Kalau nggak balance berarti kecuriga adanya tuli kondusif ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tes Wiener dengan suara. Nah, kita suara dengan penghantarnya udara dan tulang. Jadi kita taruh di yang kedua di musculus mastoid di belakang telinga ya. Nah, di belakang telinga. Setelah itu kita pindahkan ke depannya, sama enggak reaksi suaranya ya. Nah, terus yang ketiga Stowatz ya. Nah, itu antara pasien dan pemeriksa itu merasakan getaran yang sama. Jadi kalau dia dengar, nah, operasi kita dengar enggak sampai rasa itu habis selesai ya. Kita tes ya. Rasa enggak? Nih, coba deh. Kakak terasa ini ada getaran enggak alat ini? Karena alatnya ya ini ya, kualitas alatnya mungkin tidak kali ya. Nah, ada kan getarannya? Rasakan getarannya? Ya. Nah, sama nggak kanan dan kirinya? Iya. Kanan kiri sama. Nah, itu udah dia merasakan untuk frontalnya kanan kiri bersama ya. Antara telinga kanan dan telinga kiri volumenya sama. Berarti tidak ada indikasi mengarah ke tuli. Ya. Kemudian kita pakai penghantar yang antara tulang dan angin. Ya. Nah, kita taruh Garputalanya ini di tulang mastoid ya. Kemudian kita pindahkan ke depan ya. Dia bisa mendengar nggak? Taruh belakang, taruh depan. Ya, ini pakai hijab ya. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga kita tetap pakai ini ya. Nah, cuma nanti yang ketiga ini dari pasien ya ke pemeriksa ya. Benar nggak sih yang dikatakan pasien tersebut? Dia mengatakan kedengaran. Coba kita periksa. Oh, kedengaran juga. Kedengaran ya. Nah, sampai pasien terakhir suara ini hilang. Nah, kalau pasien sudah menyatakan hilang, nah kita cek, jangan bilang oh oke gitu. Kita juga cek, oh benar udah nggak ada suaranya, berarti benar ya, dia nggak ada masalah di keseimbangan pendengaran gitu ya. Nah, kita tes begini. Nah, kita oper ke kita gitu yang ketiga. Nah, nanti oper lagi sampai pasien menyatakan sudah tidak ada suara lagi, kedengaran tidak. Ternyata dari hasil pemeriksaan yang ditempelkan ke pemeriksa benar nggak ada suara, berarti benar pernyataan dari pasiennya. Sampai sini ngerti? Iya, 3 dijalankan. Ada 3 sistem. Oke, yang ke-8 udah. Nah, 9, 10 itu bareng ya. Ada glasofaringia. Keseimbangannya bagaimana? Kenapa? Keseimbangan tadi, yang keseimbangan. Nah, dia bisa pakai berjalan, ya. Tadi kita pakai keseimbangan pendengaran. Nah, kalau keseimbangan fisik, dia bisa berdiri. Nah, berdiri, terus kakinya satu maju. Ini. Kaki satu maju, ya. Terus yang ini tumit di sini, ya. Ini kita begini. Tangan bisa begini, tangan bisa di sini. Nah, udah hitung sampai hitungan ke 30 sampai 30 detik ya, sampai hitungan ke 30 bisa nggak bertahan? Tangannya lebih coba begini. Nah, ini agak diangkat gini. Ya. Bisa nggak dihitung sampai 1 sampai 30 bertahan sampai berapa lama? Begitu, ya. Benar. Kuat. Nggak ada miring-miring gini ya, nggak ada ombak-ombak ya. Sekarang 9, 10.
9-10 itu glosopharyngeal sama valgus. Glosopharyngeal sama valgus itu kita melihat yang pertama dia ada sensoris, ada motorik. Yang pertama itu kita mengecek ya, melihat posisi epiglotis dan pita suaranya benar ada posisinya di tengah atau tidak. Kemudian yang kedua adalah melihat respon menelan pasien. Pasien nanti diminta untuk minum. Nah, ketika dia minum akan terlihat di sini refleks dari gerakan dari valgusnya di sini ya, akan bergerak seperti orang menelan. Dan kalau laki-laki akan terlihat lebih jelas di jangkauannya akan bergerak gitu ya. Terus yang ketiga adalah merangsang untuk refleks muntah. Dengan cara apa? Ya, dengan cara menyentuh ujung ya, bagian dalam dari lidah pasien. Yang normal ya, kalau dia kasih sentuhan di lidahnya itu pasti dia minimal akan gitu ya, akan terangsang. Walaupun dia tidak ada yang keluar, tapi akan gitu ya, akan terangsang. Kita mulai dari yang pertama ya, untuk glosopharyngeal ya, glosopharyngeal valgus. Kita cek dulu, kita lihat posisi dari Tut, kok kita nggak ada sosip sih? Kok kita nggak ada? Ibu tolong buka mulutnya dulu ya. Nah, pasien diminta untuk membuka mulut dan menjulurkan lidahnya ya, karena kalau lidahnya dijulurkan tetap ada di posisi dalam, nggak akan kelihatan ya. Boleh buka mulutnya Ibu, lidahnya boleh keluar sampai sepegangnya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat pita suara dan epiglotisnya, dia posisinya akan di tengah ya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, nah berarti ini masih dalam kondisi tidak ada kelumpuhan, tidak ada paralisis, masih normal. Yang kedua, pasien diminta untuk menelan. Boleh minum. Nah, karena dia pakai hijab, jadi nggak kelihatan ya gerakan ini ya. Mungkin kalau minum. Nah, kita lihat gerakan dari kalau yoga yang itu akan lebih jelas ya. Ini ya. Iya. Ada nggak? Kata-kata kurang. Nah, ada kan gerakan ya seperti itu. Terus yang ketiga, kita rangsang dari refleks muntahnya. Ya, refleks muntah. Kita bisa pakai sentuhan di pakai tong spatter ya. Kita sentuh lidah bagian ujungnya ya. Pokoknya gitu ya. Saya nggak kasihan aja. Pura-pura juga itu. Ya. Ya, pokoknya dia begitu ya. Nah, yang normal dia akan secara spontan merefleks untuk memberikan reaksi perlawanan ya. Walaupun nggak keluar itu cairan muntahnya, minimal dia ada responsnya ya. Terus yang kita udah valgus nyatu sama glosopharyngeal valgus. Jadi kalau diminta untuk cek nanti 9 sekalian 10-nya karena itu satu paket. Terus yang ke-11 aksesorius ya. Itu untuk otot bahu dan kekuatan dari muskuler. Yang di sini apa? Muskuler apa? Temporal sama yang di sini. Jugularis. Bukan. Muskuler ya, sip. Oke. Sekarang kakak lihatnya ke sana. Nah, kalau ini pakai hijab, dia nggak akan kelihatan untuk yang ya. Jadi yang pertama adalah pasien diminta untuk menghadap ke sisi kiri, ya. Nah, kita berikan perlawanan dengan tangan kanan kita, ya. Nah, bisa nggak pasien mempertahankan kekuatannya ini, ya, dari tangan ini. Nah, kalau yang normalnya dia akan mempertahankan kekuatannya dan di sini, sorry ya kak, ya. Nah, dan di sini akan terlihat nih, muskulnya nanti di sini akan berkembang, ya. Atau kita ganti file ini aja ya, ya, lebih jelas ya. Nanti balik lagi ke Dita. Ayo, ini diminta untuk menghadap ke sana. Ke sana ya. Nah, ini kita kasih tekanan. Kita kasih tekanan. Nah, enggak, tetap posisinya ke sana dan lawan tahan saya. Jadi juga mempertahankan posisi yoga untuk milik ke sana ya. Kita mau lihat nih seberapa kuat kekuatan dari muskulus ini nih ya. Nih, akan kelihatan di sini pegang. Iya, ya. Kelihatan. Boleh dipegang? Ayo, boleh kan? Ya, kan? Pegang ya. Oke.
Sekarang kita cek yang sebelah sini. Oh iya. Kita kan, ayo lawan. Ini dia pegang kan keras ya. Nah, tangan saya juga ngelawan dia keras. Dia ada tangannya bagus kuat, ya. Kalau dia ada paralisis, ada kelumpuhan, pasti dia akan letoy. Akan bisa mempertahankan posisinya, pasti dia akan ya. Tuh kayak gitu. Nah, itu yang ke satu. Yang kedua, mengangkat bahunya setinggi mungkin. Nah, di sini kita mempertahankan posisi bahunya. Bisa nggak pasien mempertahankan posisi bahunya? Kalau dia ada kelemahan di nervus tersebut, dia nggak akan bisa mempertahankan bahunya. Dia akan jatuh, akan lepek gini, ya, akan lepek bahunya. Ayo angkat bahunya. Nah, kita tahan. Nah, ternyata yoga bisa ya mempertahankan, dan saya juga berat ininya, ya. Seperti itu, ya. Kalau dia ada kelemahan di nervus tersebut, dia nggak akan bisa, pasti bahunya ini, salah satu bahunya ini, di mana dia yang sakit ya, otak kanan atau otak kiri, ya dia akan letoy, akan otomatis turun, nggak bisa mempertahankan kalau saya tekan ya. Itu untuk yang nervus sebelah. Nah, untuk nervus hipoglossus, jadi kita lihat kondisi jahnya. Ya. Apakah dia ada di posisi yang sempurna? Posisi yang sempurna itu berarti posisinya tepat berada di tengah, tidak jatuh ke kanan, tidak jatuh ke kiri. Nah, pada kasus stroke yang sudah mengalami paralisis, nah kebanyakan lidahnya tuh gini, ya, lidahnya jatuh ke kanan atau ke kiri. Kalau dia mengalami kelumpuhan di sisi kanan, ya, maka lidahnya itu akan jatuh ke sisi yang sehat, ya, bukan sisi yang sakit, ke sisi yang kiri. Kalau kelumpuhan di sisi kiri, dia akan jatuh ke sisi kanan, sisi yang sehat. Jadi lidah ini memposisikan posisinya di area yang bagian yang sehat. Sekarang kita lihat, nggak usah dikeluarin. Ini nanti yang dikeluarin untuk yang tes kedua. Posisi lidahnya aman ya, nggak ada monyong ke kiri atau ke kanan ya. Tetap posisinya sempurna ada di tengah. Boleh dikeluarkan. Ya. Nah, ini juga ya, dia bisa mengeluarkan lidahnya tanpa ada kelemahan baik ke sisi kiri maupun sisi kanan. Berarti nervus 12-nya bagus. Ya. Oh ya, satu lagi yang untuk nervus 7 facialis, satu tesnya lagi, pasien diminta untuk bersiul. Nah, ya, kalau dia ada kelumpuhan di area wajah, dia nggak bisa bersiul. Monyong. Nah, bisa ya, monyong. Terus yang berikutnya lagi, pasien diminta untuk menggabungkan pipinya dengan apa, didorong oleh kanan lidah. Lidahnya, gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tes dengan menusuk-nusukan nih. Ternyata dia bisa mempertahankannya, ya. Berarti nervusnya bagus. Sesini kan, ya. Berarti nervusnya bagus. Seperti itu. Itu untuk nervus facialis ya. Nervus ke-7. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak. Ada yang mau ditanya? Iya. Karena masing-masing item, masing-masing nervus itu nggak hanya satu item, ada beberapa item pemeriksaannya. Kalau cuma satu nggak boleh? Enggak dong, berarti kurang. Berarti kayak tadi mata kan 3-3-nya, berarti 3-3. Iya. Yang katanya di aku Emang udah?